Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Ramaini dengan NIM 12111142091 dengan prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, mata kuliah Landasan Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang religius pendidikan. Nah, sebelum kita mengetahui tentang landasan religius pendidikan, harusnya kita mengartikan kata per kata. Yang pertama adalah landasan, yang kedua religius, yang ketiga pendidikan. Landasan adalah titik tolak atau titik tumpu atau alas berdirinya sesuatu. Sedangkan religius adalah sesuatu yang berhubungan dengan agama. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap, pemikiran, dan tata laku seseorang atau kelompok. Nah, pendidikan itu bisa juga diartikan sebagai pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, sebab dasar pendidikan itu adalah menentukan corak misi pendidikan dan dari mana tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana peserta didik akan diarahkan atau dibawa. Nah, sedangkan tujuan pendidikan yakni agar siswa dalam aktivitas kehidupannya tidak lepas dari pengalaman agama, berakhlak mulia dan berkepribadian utama, berwatak sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya kita masuk pembahasan inti, yaitu landasan religius pendidikan. Apa sih itu? Yaitu suatu dasar yang bersumber dari agama sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dan proses bimbingan dan konseling dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bidang studi ataupun mata kuliah pendidikan agama Islam, agama atau religi berasal dari bahasa Latin religere yang berarti kumpulan atau bacaan. Nah, secara istilah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Landasan religius terhadap pendidikan itu menurut Said Ismail Ali, landasan agama terhadap pendidikan itu terdiri dari dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang pertama itu bersumber dari Al-Quran. Sejarah pendidikan dalam Islam yang dikisahkan dalam Al-Quran. Contohnya pada kisah Nabi Nuh yang menjadi pemula dalam pengembangan teknologi perkapalan. Nah, ternyata dari zaman dahulu itu sudah ada pendidikan. Dan pendidikan itu menurut saya berasal dari mana saja yang membawa perubahan atau proses yang lebih baik. Nah, yang kedua pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemula bagi penjelajahan ruang angkasa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga pada kisah Nabi Musa yang menjadi bapak pemula dalam perkembangan teknologi jembatan. Pada surat di Al-Quran Al-Mujadilah ayat 11, ya rafa'allahu allazina amanu mangkama wallazina utul ilma daraja wallahu bima takmaluna khabir. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, yang kedua adalah as-sunnah, yaitu corak pendidikan yang diturunkan dari sunnah Nabi Muhammad. Sunnah itu berarti dari perbuatan, ucapan, dan tindakan dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, fungsi landasan religius pendidikan. Yang pertama, menguatkan keyakinan. Menguatkan keyakinan itu berarti tiap mukmin itu punya rasa yakin, tetapi yang membedakannya yaitu kadar keimanan yang dimiliki. Yang kedua, membangun manusia yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga, mempunyai kepribadian yang luhur. Artinya sifat hakikat yang tercermin pada sikap yang mulia, yang mencakup budi pekerti, akhlak seseorang sebagaimana seorang manusia yang bertakwa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang landasan religius pendidikan. Kata-kata terakhir yaitu siapapun yang berjuang mencari ilmu karena Allah akan dijaga setiap langkah perjalanannya sampai ia kembali. Saya Alsa Ramaini mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.